Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada seorang tukang sate bernama Pak Raji. Setiap malam, ia berjualan di perempatan jalan yang sepi, jauh dari rumah penduduk. Satenya terkenal lezat, dengan aroma yang menggoda siapa saja yang lewat. Namun, ada satu hal aneh tentang warung sate Pak Raji. Ia hanya buka mulai tengah malam hingga menjelang subuh, dan ia selalu memasak satenya di balik tenda tertutup, tidak membiarkan siapapun melihat cara ia meracik dagangannya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dimas yang baru pulang kerja kebetulan melewati perempatan itu. Perutnya lapar, dan aroma sate Pak Raji begitu menggugah selera. Tanpa berpikir panjang, Dimas berhenti dan memesan 10 tusuk sate. Pak Raji tersenyum ramah, meskipun ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Dimas sedikit tidak nyaman. "Duduklah, nak. Satenya sebentar lagi matang," kata Pak Raji dengan suara parau. Dimas duduk di bangku kayu tua sambil memperhatikan sekitar. Suasananya sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Warung itu tidak memiliki pelanggan lain malam itu. Hanya ada Dimas dan Pak Raji yang sibuk membolak-balik sate di atas bara api. Saat satenya dihidangkan, Dimas langsung menyantapnya. Rasanya luar biasa, lebih enak dari sate manapun yang pernah ia coba. Namun, ada satu hal yang aneh, dagingnya terasa lebih lembut dari sate ayam biasa. Saat ia mengunyah, tiba-tiba ia menggigit sesuatu yang keras. Dimas mengeluarkannya dari mulutnya dan melihat dengan saksama. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari apa yang ia pegang. Sebuah potongan kecil, gigi manusia. Dimas menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Ia menoleh ke arah Pak Raji, yang masih tersenyum dengan mata tajam menatapnya. "Kenapa, nak? Tidak enak?" Suara Pak Raji terdengar lebih berat, hampir berbisik. Dimas ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia baru sadar bahwa warung ini tidak memiliki alat pemotong ayam, tidak ada jejak daging ayam atau sapi. Hanya ada sebilah pisau besar yang tampak berkilat di bawah cahaya bulan. Di kejauhan, terdengar suara gemerisik dari balik tenda tempat Pak Raji memasak. Perlahan, kain tenda itu bergoyang, seolah ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang hidup. Dimas menahan napas. Kain tenda di belakang Pak Raji terus bergoyang pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tangannya gemetar, masih memegang potongan kecil yang ia temukan dalam satenya sebuah gigi manusia. Pak Raji masih menatapnya dengan senyum yang tidak berubah. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan kini terasa lebih menyeramkan. "Kenapa, nak? Kau terlihat ketakutan." Suara Pak Raji terdengar lebih dalam, seakan menggema di udara yang dingin. Dimas ingin segera pergi dari tempat itu, tapi kakinya terasa berat. Ia hanya bisa melirik ke arah tenda yang bergoyang itu. Tiba-tiba, dari dalam tenda terdengar suara lirih, seperti erangan seseorang yang kesakitan. Dimas tersentak. Ia menoleh ke arah Pak Raji yang masih berdiri tenang di belakang panggangan satenya. Wajahnya masih menyeringai, tetapi kini senyumnya terlihat lebih lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang menguning. "Lapar ya?" tanya Pak Raji, tapi bukan kepada Dimas. Ia berbicara kepada sesuatu yang ada di dalam tenda. Jantung Dimas hampir berhenti saat kain tenda tiba-tiba tersibak sedikit oleh angin, memperlihatkan sesosok tubuh yang terduduk di dalam. Sekilas, ia melihat sepasang mata yang sayu, wajah pucat, dan tangan kurus yang terikat di salah satu tiang tenda. Dimas membeku. Seseorang ada di dalam sana, seseorang yang masih hidup. Kini ia tahu bahwa firasat buruknya bukan sekadar perasaan. Sate yang ia makan bukanlah sate biasa. Dimas berdiri dengan terburu-buru, kakinya nyaris tersandung bangku kayu. Saya harus pergi," katanya dengan suara bergetar. Pak Raji tidak menghentikannya. Ia hanya berdiri di tempatnya, masih tersenyum. "Hati-hati di jalan, nak," ucapnya pelan. Dimas bergegas melangkah menjauh, mencoba menenangkan napasnya. Namun, baru beberapa langkah dari warung itu, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara seseorang dari dalam tenda berbisik pelan. "Tolong aku." Dimas berhenti, jantungnya berdegup kencang.
ia bisa saja lari dan melupakan semuanya. Tapi suara itu, suara lemah seseorang yang meminta pertolongan, menggema di telinganya. Ia menoleh kembali ke warung. Pak Raji masih berdiri di tempatnya, menatapnya dari kejauhan. Namun kini, senyumnya perlahan memudar. Sementara itu, tenda di belakangnya kembali bergoyang, lebih kuat dari sebelumnya. Dimas berdiri terpaku. Suara lirih dari dalam tenda tadi masih terngiang di telinganya. "Tolong aku." Itu suara seseorang, mungkin korban berikutnya. Ia bisa saja lari, bisa saja pura-pura tidak mendengar. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang menahannya. Dengan napas tersengal, ia kembali menoleh ke arah warung. Pak Raji masih berdiri di sana, namun kali ini tatapannya tidak lagi ramah. Wajahnya gelap, seolah menyadari bahwa Dimas sudah mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Tiba-tiba, Pak Raji melangkah maju. Tangannya menggenggam erat sebilah pisau besar yang tadi tergeletak di meja. "Dimas, kau tidak ingin tahu lebih jauh, bukan?" Suaranya rendah, hampir seperti bisikan, tapi jelas mengandung ancaman. Dimas menelan ludah. Ia mundur selangkah, tapi di saat yang sama, kain tenda kembali bergoyang. Kali ini lebih kuat, seolah ada yang berusaha keluar. Tak tahan lagi, Dimas nekat berlari ke arah tenda dan merobek kainnya dengan satu tarikan. Apa yang ia lihat di dalam membuatnya nyaris muntah. Seorang pria kurus dengan wajah pucat pasi terbaring di sana, tubuhnya penuh luka lebam, kedua tangannya terikat dengan tali kasar. Mulutnya tertutup kain, tapi matanya membelalak penuh harapan dan ketakutan. Dimas buru-buru menunduk, mencoba melepaskan ikatan di tangan pria itu. "Sabar, aku akan membawamu keluar dari sini," bisiknya. Tapi belum sempat ia membuka tali itu, suara langkah kaki berat terdengar di belakangnya. "Kau membuat kesalahan besar, nak." Dimas menoleh, jantungnya hampir melompat dari dada. Pak Raji berdiri di depan tenda dengan pisau besar yang kini berkilat di bawah cahaya remang. Ia tidak lagi tersenyum, matanya menyala dengan kemarahan. Undak ada yang boleh melihat ini dan tetap hidup. Dimas membeku. Di belakangnya, pria yang terikat itu mulai menggeliat ketakutan, seolah tahu apa yang akan terjadi. Dan sebelum Dimas sempat bereaksi, Pak Raji mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Dimas menahan napas. Pak Raji berdiri di depan tenda dengan pisau besar di tangannya. Matanya penuh amarah. "Tidak ada yang boleh melihat ini, dan tetap hidup," bisik Pak Raji. Suaranya dingin menusuk. Dimas tahu ia harus bertindak cepat. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tali yang mengikat pria malang itu. Tali kasar itu akhirnya terlepas, dan pria itu langsung terbatuk lemah. Pak Raji melangkah maju. "Kau pikir kau bisa kabur?" Tanpa pikir panjang, Dimas meraih tangan pria itu dan berteriak, "Lari!" Mereka berdua melompat keluar dari tenda dan berlari ke arah hutan di pinggir jalan. Angin malam menusuk kulit, dan dedaunan kering berderak di bawah langkah mereka. Di belakang, terdengar suara langkah kaki berat mengejar mereka. "Kalian tidak akan bisa lari dari sini," teriak Pak Raji. Dimas menoleh sekilas dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Raji bukan sekadar berlari. Gerakannya lebih cepat dari manusia biasa, seolah kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah. Jantung Dimas berdetak kencang. Ia mempercepat langkah, menyeret pria yang masih lemah itu bersamanya. Mereka menembus rimbunnya pepohonan, cabang-cabang tajam mencakar kulit mereka. Tiba-tiba, pria itu menarik lengan Dimas. "Jangan ke arah kiri, ada sumur tua di sana." Suaranya lemah tapi panik. Dimas mengangguk dan berbelok ke kanan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi di belakang, suara langkah Pak Raji semakin dekat. Lalu tiba-tiba, suara itu menghilang. Dimas berhenti sejenak, napasnya memburu. Hanya ada suara dedaunan bergoyang dan suara burung malam. Dia hilang? Tanya pria itu dengan suara gemetar. Dimas menggeleng, masih waspada. Tidak mungkin secepat itu. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Namun, hanya beberapa detik kemudian, terdengar bisikan mengerikan di telinga Dimas. "Kau pikir aku pergi?" Dimas membelalak. Pak Raji kini berdiri tepat di belakang mereka. Wajahnya berubah semakin mengerikan.
Kulitnya tampak lebih pucat, dan matanya kini hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Dimas hanya bisa menatap dengan ketakutan saat bilah tajam itu meluncur ke arahnya. Dimas hanya bisa menatap dengan ketakutan saat bilah pisau besar itu meluncur ke arahnya. Namun sebelum pisau itu menembus tubuhnya, pria yang tadi ia selamatkan tiba-tiba mendorongnya ke samping. Pisau Pak Raji menancap di dada pria itu. Matanya membelalak kesakitan, darah segar mengucur dari lukanya. Dimas jatuh tersungkur di tanah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Pria yang tertusuk itu terbatuk lemah, lalu menatap Dimas dengan senyum kecil yang menyedihkan. "Lari sekarang!" Pak Raji mencabut pisaunya dengan kasar, membuat tubuh pria itu terjatuh ke tanah dengan suara berdebum. Dimas tidak berpikir dua kali. Ia bangkit dan berlari secepat mungkin, meskipun air mata sudah menggenangi matanya. Di belakang, terdengar suara tawa kecil yang mengerikan. "Kau pikir bisa kabur dariku, Dimas?" Dimas terus berlari, napasnya tersengal. Ia bisa melihat secercah cahaya di kejauhan, jalan raya. Jika ia bisa sampai ke sana, ia mungkin bisa selamat. Tapi suara langkah di belakangnya semakin dekat. Lalu, suara klakson mobil. Dimas berlari ke tengah jalan dan melambaikan tangannya. Sebuah truk melaju kencang dan berhenti mendadak di depannya. "Woi, mau mati, ha?" Sopir truk itu berteriak. Dimas terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang. Pak Raji sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kegelapan hutan yang sunyi. Sopir truk turun dan membantu Dimas berdiri. "Kamu kenapa, Nak? Wajahmu pucat sekali." Dimas masih tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya melihat ke arah hutan dengan mata kosong. Pak Raji menghilang, tapi Dimas tahu ia belum benar-benar pergi. Dan yang lebih mengerikan, saat ia menatap ke arah jalan setapak tempat warung sate itu berada, ia melihatnya kembali berdiri di sana. Tenda masih ada, arang masih membara, dan di atas panggangan daging-daging masih terjajar rapi. Seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Seakan warung itu masih menunggu pelanggan berikutnya.